So, how are we doing today? Good morning. Hmm. Semoga hari ini cerah, tapi saya mau bilang gitu, cerah tapi nggak pengen panas. Karena kemarin ngerasain nggak sih di Jakarta tuh agak sedikit lebih panas dari biasanya ya. And hopefully today is just a perfect sun and heat for everyone. Coba kita absen dulu teman-teman yang sudah hadir selama menikmati duet siaran pagi. Jangan lupa di-tap dan juga di-share konten ini ke teman-teman. Also, join my fans club yang ada di atas tuh, hati orange, ya. Supaya konten kita semakin banyak dinikmati. Tuh, Dava bilang di Depok itu panas banget, Penang, Madiun mendung. Iya, BSD mendung, sama berarti ya di sini juga. Kan deket-deket nih dari BSD Bintaro. Hai Sulawesi, selamat pagi Ama Afandi. Kacamatanya lucu ya, tiap kali saya pakai ini, it always got people's attention. Hai teman-teman di Siloam, selamat pagi. Hari ini katanya kayaknya akan hujan. Bogor terpantau sudah mendung. Hai, selamat pagi untuk Indramayu. Sidoarjo, iya. Manado juga mendung. Oh, ini bukan sendok yang ini teh. Tegal, oke. Pekalongan cerah, yes. Depok juga sudah mendung. Aceh juga sudah mendung. Lagi banyak yang infeksi saluran pernafasan. Keponakan aku juga kemarin sakit infeksi saluran pernafasan. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan baik-baik ya. Flu, influenza tipe A, infeksi saluran pernafasan itu lagi everywhere. So we need to be very very careful teman-teman. Asupan makanannya, buah-buahannya, suplementasinya, ya. Kalau asupan makanannya tidak terjaga, jangan lupa untuk minum suplemen, itu yang paling penting gitu. Kalau aku tuh, apalagi kalau udah lagi musim sekeliling, aku banyak yang sakit, aku pasti jadi lebih lebih precautious gitu terhadap apa yang aku makan. Aku make sure bahwa makanan yang aku makan itu asupan gizinya tuh tepat banget gitu. Vitamins, I enjoy a lot of fruits that has great vitamin C. Belakangan saya lagi suka orange karena kayaknya orange di supermarket lagi manis-manis gitu ya, nggak asam tapi manis gitu. I know sekarang lagi musim mangga, I enjoy eating mangoes too. Tapi mangga itu nggak boleh kebanyakan ya, tinggi sekali gulanya, jadi we need to be very careful. Aku minum suplemennya apa aja? Fish oil, vitamin C, wait, apa lagi ya? Fish oil, vitamin D. Terus saya minum zinc, saya minum magnesium. Tapi sebetulnya saya dikasih tahu sama Debbie teman saya naturopati 3 starter. Yang pertama itu adalah vitamin C, vitamin D, sama fish oil. Jadi itu yang paling paling basic kalau teman-teman mau mulai. Oke, kita invite si Iwet hadir. So, ginjal aman, aman. Tahan, tenang, jangan terlalu excited, sabar, tenang, jangan terlalu bergemuruh ya. Jangan. Lu abis olahraga ya? Habis. Oh, kelihatan endorfinnya. Selamat pagi. Good morning. Udah hari Selasa. Bentar lagi 2 bulan terakhir kita tutup tahun loh. Malih nggak nyampe 2 bulan. 1,5 kayaknya. Malih 44 hari. Udahlah, lu countdown aja. My God. 44 hari. Semalam gue hitung 44 hari. Udah 44 hari. Hari ini 43 hari. 43 hari, David. 43 hari tuh, lu nguap sekali udah nyampe 43 hari. I know, right? Crazy. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya 2025 buat gue terasa paling cepat loh dibandingkan tahun-tahun yang lain. It felt very fast. Kemarin gue kan udah mulai mau jelang tutup tahun ya. Jadi orang-orang udah mulai review, look back, what's going on with their life, segala macam gitu. Beberapa tuh kemarin ada review soal tahun ular. Ya, secara feng shui. Yes, lu juga dapat ya?
Gue juga banyak lihat tuh berseliweran di Uh, uh, algoritma. uh, Dan uh, uh, pembahasannya uh. tuh dari ular mau masuk ke kuda api ya. Betul, kuda api. Ular itu kalau kita lihat kayak tahun pembersihan, banyak sekali yang berakhir di tahun ini. Entah itu hubungan, entah itu pekerjaan, entah itu usia berakhir, Hmm. ya. Itu dikarenakan analoginya kayak ini, Bo. Ular kan suka ganti kulit tuh. Hmm. In order to grow, Hmm. they need to shred their skin. Mm-mm. Ya, gue baca juga tuh. Tapi kalau nggak tahu ya, I resonate a lot with the contents gitu ya, dan Mm-mm. pembahasan itu. Makanya kita lihat di 2025 ini banyak banget bisnis tutup, collapse, nggak Mm-mm. survive, Mm-mm. hubungan yang berakhir gitu, pacaran Mm-mm. lama putus, Mm-mm. pernikahan Mm-mm. kayaknya baik-baik Mm-mm. aja, ternyata harus Mm-mm. berakhir, stuff like Mm-mm. that. Mm-mm. And then Mm-mm. persahabatan drift apart gitu, Mm-mm. Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Banget. ternyata tahun ini tuh emang tahun penuntasan Aisyah. Banget. Baik, sedap. Cuma terus kan gue kemarin juga lihat ada temen gue yang ngepost gini. Oke, 2025 tahun ular, banyak kejadian begini begitu segala macam, lalu bersiap-siap untuk masuk ke tahun kuda api yang dibilang di situ, oh lo ngantuk lagi, ngantuk lagi, Kali ngantuk, ini, ngantuk, ngantuk. Gue lagi ngomong masalah hidup. Hei, hei. Dibilang bahwa si tahun kuda api ini akan membawa lo untuk berlari jauh, untuk membuat lo tumbuh lebih cepat, karena kan lo akan carry the horse. Terus gue cuma mikir gini, iya kalau lo bisa menunggangi kudanya. Mm-mm. Kuda api tuh liar sekali loh. Oh ya, Ya, kudanya sendiri aja nggak mudah untuk mengendalikan kuda loh. Hmm. Ya kan? So, yang harus dipelajari nanti di tahun kuda api adalah bukan dipelajari sih. Kalau lu udah mau masuk ke tahun kuda apinya, ya lo harus bisa menungganginya dengan baik. True. Or else, lo akan keplanting, lo akan jatuh, even lo akan kebakar sama apinya. Hmm. Ya nggak? Iya. Ya. Terus gue hadir lagi sebagai si party pooper. Orang udah penuh harapan. Wah, tahun kuda api kita akan dibawa sama kudanya untuk begini begitu. Hadirlah gue. Emang lu bisa nunggang kuda, Nek? Hmm. Tapi banyak yang bilang pembahasan terkait hal itu, banyak juga kan yang pembahasannya terus tahun kuda api itu adalah dianggap banyak tahun new beginnings, new adventure, Betul. new Iya. journeys gitu ya. The kuda api will take you into yang tadinya direncanakan katanya ini akan terinisiasi ini di tahun kuda api. Gue tuh selalu excited sebetulnya menanti kalau udah tahun baru, nanti tahun baru Cina, Februari ya tahun baru Cina. Kapan sih yang? 17 Februari ya kalau gue nggak salah, atau Januari akhir ya, lupa gue. Pembahasan bersama pakar Feng Shui itu I always look forward to the contents gitu. Iya. Kemarin ya waktu gue Bazar Icons gitu, kan tahun lalu gue wawancara Sabrina Kairunisa di Feng Shui edition Brunch with Dave. Terus dengan ahli baca Pak C itu. Pace. Nah, Pace. Pace. Ya. Terus ada gitu. Imlek 16 Januari apa 17 Februari? 17 Februari. Oh, oke. Mungkin 16 Januari masih GR ya. Anyway. Iya benar. Terus actually On the way. Gue tuh udah lupa isi konten pembahasan gue sama Sabrina apa. Terus pas ketemu gue kemarin di bazar, gue gini, so how are you doing now? Great Kak, dia bilang gitu. Everything is okay now. I'm happy.
Yeah, Mm-mm. gue gini, oh good for you, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, Mm-mm. kak kamu inget gak sih waktu kita syuting Brunch with Dave? Apa tuh? Gue bilang, kan aku dibacain tuh pace aku. Terus kan Mm-mm. maksudnya kayaknya tuh waktu itu dibilang kalau 2025 akan sedikit bumpy gitu. Terus Sabrina Mm-mm. bilang, kan aku bilang 2024 itu is the best year of my life. Aku kalau bisa Mm-mm. pengen copy paste aja Mm-mm. 2024 ke 2025 because she Mm-mm. felt 2024 itu so beautiful gitu. Aku pengen Mm-mm. 2025 di copy paste. Terus dia gini, ternyata cermek ke kak. Ya, gue gini. Berarti bener ya, oh loh. Padahal waktu denger itu kayaknya semua baik-baik aja loh kak. Gue gini, well, itulah dia ya. Si Jali-Jali Uh-uh. lagunya indah sekali. Uh-uh. Ini tuh So, nyambung sama satu quote yang pernah gue lihat di lift. Kan di lift suka ada yang TV yang iklan itu, I ya. hate it loh Lucu deh. sebenarnya. Kenapa? Gue benci kalau live iklan itu suaranya kenceng. Aduh, gue benci sekali. Oh, ya, nggak Kalau usah nggak ada kencang. suara, kalau Iya. nggak ada suaranya atau suara instrumental Uh-uh. gitu gue masih. Tapi kalau ya dak Uh-uh. dikduk harga meledak Uh-uh. begitu. Iya, itu ada yang bilang gue agak lupa kalimat tepatnya, tapi dia bentuknya kayak post it gitu. Tulisannya gini, tenang aja, eh hari ini rasanya sulit, tenang aja, besok akan lebih sulit kok. Itu menurut gue bener loh. Hmm. Again, gue pasti akan kill joy. Gue pasti akan hadir dengan point of view yang unpopular. Tapi emang hidup kayak gitu kan ya, Boy ya? Hi Stockholm. Well, gini ya. Nah, gue ini kan orangnya positif ya, Iwet ya. When you say gini, Mm-mm. gue percaya lo dengan quote itu yang bilang, hari ini sulit, tenang aja, besok akan lebih sulit gitu. Kalau Mm-mm. gue nggak suka menggunakan kata-kata seperti itu. Karena kalau Uh-uh. gue, itu tuh kayaknya afirmasinya tuh negatif. You are Uh-uh. actually meramalkan sesuatu sebelum terjadi in a very negative way. Hari ini susah, tenang Bo, besok pasti akan lebih susah. Ya pasti akan Uh-uh. kesusahan yang datang gitu. Terus mungkin gue akan, I would tweak the sentence into, hari ini susah, tenang aja, besok pasti akan lebih baik. Itu lebih positif gitu. Jadi when tomorrow comes and whatever comes what may tomorrow gitu, gue at least mental shift gue berubah gitu. Apa yang terjadi besok gue akan ternyata lebih baik ya gitu. I expected goodness in life, but well, you know, I kan positif ya. Ada yang Gue bilang tuh gini, cuman Kak Dev, selamatkan kami dari Kaiwet. gue tuh cuman gini, sebenarnya gue tidak memaksa orang untuk kemudian ikut pemahaman gue, cuma gue pingin ngasih satu point of view yang berbeda aja, point of view yang lebih realistis gitu. Karena balik lagi, kalau gue tuh gini, ketika gue berekspektasi bahwa besok pasti akan lebih baik, besok pasti akan baik-baik saja, terus ternyata besoknya nggak baik-baik saja. Lu kecewa. Iya, it will crush myself, it will crush Iya. my day, iya kan? I get it. Iya kan? Karena Iya gini kan? ya, disadari atau enggak sebenarnya Iwet ya, cara kita Heeh, berbicara, cara how heeh, we act gitu kan, ada yang bilang your words is language of the heart, iya, your iya, action is language of the brain. iya. Tapi don't get me wrong ya, jangan salah. Gue setuju sama yang Dave bilang. Eh, kan tadi bilang, kita harus berdoa setiap pagi bahwa hari akan baik-baik saja. Oh iya, gue berdoa Mm, setiap pagi. mm, Jelas gue minta, berikan gue ketenangan, berikan gue kekuatan, jadikan hari ini jadi hari yang baik. Yes, mm. gue kerjakan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah jangan kemudian jadi pahit, Kak. Kakak tuh pahit sekali. Oh, nggak pahit. Di sini gue nggak ada kebencian. Gue cuma menjalani hari dengan realistis aja. Again, Iya. again. What I'm trying to say adalah how your words and your action itu kan sebenarnya bukan Yes. bukan lu aja ya, tapi you Hmm. us in general lah. Itu kan sebetulnya Ya. adalah cara kita apa tuh namanya ya? eh
cara kita untuk melindungi diri kita, apa tuh bahasanya? Iya, It's your protection system. iya, 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 gue tahu maksud lo. Ini ada kedai kampung Springvale bilang gini, Kak Iwet tuh prepare for the worst. Iya, itu ini self defense mechanism. Nah, itu dia. Karena lo Ya, tahu kalau coping, lo coping mechanism. mechanism. Karena Ya, lo tahu, that's the word, that's the term. Karena ya, lo tahu lo tipenya akan coping. mudah kecewa ketika things fell apart. Jadi coping mechanism Ya, lo ya udah nah, expect for the worst betul, gitu. Iya betul. kan? Dimas Eko nih bener nih, Dimas Eko bener. I agree with Iwet. Ini kalimatnya sebenarnya tiap hari itu strugglingnya beda-beda. Hmm. Instead of mungkin tadi kalimatnya terlalu berat ya kalau gue bilang bahwa besok akan lebih berat nggak, tapi setiap hari tuh ada strugglingnya. Hmm. Ya. Lu tuh betul, you like to keep things realistic gitu. It's your Iya, coping mechanism. It's your coping mechanism. iya, As for as for me gitu ya, mungkin I like to keep things positive. I like to keep things dreamy. I live in fantasy. I live in La La Land. It's also my coping mechanism. It's the way me escaping my iya. reality and hope and live in hope and faith gitu. Probably it's my coping mechanism juga, nggak sih gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang jelas adalah, again, setiap orang pasti punya pemahamannya masing-masing, kan gitu ya. Dan balik lagi tadi, 43 hari menjelang 2025, lu udah mulai belum sih? Trace back lagi, track back gitu, ada apa yang terjadi, ngapain, segala macam. Wah berat nih, udah mulai nunduk, buka buku, berat nih, aduh, anak manis, siapa yang cium sayang. Aduh berat. Udah mulai nunduk ya. Kepala itu miring 45 derajat, turun sedikit 30 derajat, menatap kosong. Mulai. Jadi gini, Bo. Waktu dan tempat. Dipersilakan. Gimana, Bo? Apa tadi pertanyaannya ya? Lo udah mulai track back atau belum? Apa yang terjadi di 2002? Dilepas kacamatanya. Lepas dulu kacamata. Lagu Afgan hadir. Kok Afgan sih? Lepaslah kacamatamu. Afgan kan lagu barunya Lepas Kacamata. Oh iya, oke. Afgan kan udah Gimana? lasik. Kok dia masih pakai kacamata sih? Berisik, udah buru. Lo jawab aja dulu gimana, udah track back apa belum? Sudah lasik, kenapa masih berisik? A track Gimana? back. Udahlah, kan seperti gue bilang sama lo, I like to do that. I Ya, like to do that. ya. Udahlah, gue mengingat-ingat sepanjang 2025 apa aja yang terjadi ya. Well, 2025 itu bittersweet sih. Tepatnya sweet and bitter. So the sweet comes first, and then it punch me with bitterness. Balance kan? Hidup tuh selalu begitu, right? Well, you can say that. Kok lemes. Lah ya iya. Kalau gue setelah gue lihat ke belakang, gue ternyata masih menjalani pola yang sama. Dalam apa nih? Gue nggak akan ngomong spesifik ya, karena gue takut kalau gue ngomong spesifik nanti banyak orang tersinggung. In general, misalnya In kayak general, jangan, akan ketahuan juga. Pokoknya, ya gimana dong pembahasannya? makanya denger dulu dong, sabar. Mention tuh nggak bisa dibahas. Gimana sih? Sabar Ini kan dong. siaran, harus ada pembahasan. Gampang banget emosi ya. Namanya juga 2025. Ya benar.
Kalau nggak emosi 2024, Iya, benar. 2024 banyak nangis. biar. 2025 emosi. Hai, hai, Gini. Eh, Intinya sih gini pokoknya ya, bahwa kita semua tahu bahwa manusia itu kan sebenarnya menjalani hidupnya dengan pola. Ya, Bener kan ya? Gitu ya. Terus kemudian apakah itu polanya baik atau polanya itu buruk? Itu macam-macam. Ada yang pola baik, ada yang pola buruk. Nah, kalau di gue, gue ternyata masih menjalani pola-pola yang tidak baik dalam hidup gue, dan as much as I want to leave that pattern, ternyata enggak. Gue masih menjalani lagi. Gue kembali lagi ke situ. Kan 2025 waktu awal mulai itu gue bilang, pokoknya gue nggak mau lagi begini. Gue nggak mau lagi terlibat ini. Gue nggak mau lagi itu. Gue nggak, gitulah pokoknya. Udah gue tulisin tuh. Nomor ini, nomor itu, nomor begini, nomor begitu. Karena it was painful gitu. Ternyata begitu gue masuk 2025, terus gue nyampe di hari ini, terus gue gini, I look back, kejadian lagi. Kok bisa ya gitu. Gitu, terus gue cuman gini, duh ini gimana ya caranya untuk nyelesain pola ini, karena not nice, gak enak. Gitu sih. ya, I feel you, I feel you. Gue juga sebetulnya secara jujur gitu ya, 2025 gue melihat kan katanya pola apa yang kita lakukan, the pattern kan gini ya, habit create character kan. Jadi apa yang lu ulang secara repeatedly itu akan menjadi karakter lo. Memang paling gue juga berusaha melihat 2025 apa ya gitu yang pattern berulang yang terjadi di diri gue. Apakah itu akhirnya membentuk karakter gue? Kalau gue ingin mengubah karakter gue harus I need to break the cycle gitu kan. I need to break the habit gitu. Dan ada sih jujur-jujur mah beberapa habit gue yang damn it, masih nongol nih, masih terjadi ya ini gitu. Itu ada di 2025. Makanya mungkin ya gue tuh merasa bahwa tutup tahun ini adalah momentum yang pas gitu ya untuk unlearning. Unlearning itu berarti gue melepaskan apa yang selama ini gue tahu gitu. Oh ini ternyata udah nggak cocok nih buat gue gitu. Oh ini udah nggak penting nih dalam hidup gue. Terus relearning gitu ya. Belajar ulang gitu kayak oh ternyata gue sebagai teman itu selama ini contoh gitu ya, gue tuh tiap tahun Iwet, gue tuh selalu punya keinginan gue mau menjadi teman yang jauh lebih attentive gitu, karena I'm a very selfish bitch kan. Kalau Yogi bilang gini, kalau sama itu self-centered contoh ya, kalau Dave bukan self-centered. Sorry, Yogi kan selalu bilang si A sama si B itu selfish. Kalau Dave itu bukan. Udah lo sebut tadi. Udah lo sebut tadi namanya. Lo mau ralat, lo pikir apa? Bisa diedit sama Hana? Hah? Gimana? Ya udah deh ya. Gini, Yogi tuh selalu bilang begini, si A sama si B itu si A sama ini lucu nih. Si A sama si B itu dalam pertemanan selfish. Kalau Dave itu bukan selfish. Kalau Dave itu self-centered. Karena kalau self-centered itu lebih tinggi daripada selfish. Terus meralat gini. Salah lo. Salah. Ini si A sama si B itu self-centered. Kalau Dave itu center stage, dia merasa dunia porosnya dia. Get it? Iya. Cute, right? Iya, I get it. Iya. Tapi gue ngerasa ya, lo itu bisa jadi, oke, dulu gue akuin, lo tuh center stage. Ya, ada momennya lo nggak begitu lagi. Ya. Ya. Thank you for tapi saying kemudian
Tapi kemudian entah kenapa ada trigger-trigger dalam hidup yang membuat lo kembali lagi seperti itu. Udah. Di momen itu gue mulai gini, dia balik lagi, Allahu Akbar gitu. Iya, ya, ya. Ada yang nanya apa tadi, boleh diulang? Nanti lo tonton ulang nih show-nya di Pusaka 9. Atau Indonesia Meracau biar adil. Iya, Itu juga ya bicara mengenai pola. Terus gue 2025 gue gini, ini ternyata 2025 gue masih lo menjadi teman yang self-centered. Gitu, gimana sih Dave? Katanya mau jadi lebih baik gitu. Jadi ya itu juga mungkin adalah proses relearning gue terhadap diri gue. Gue kan harus bertanya, kenapa sih gitu gue tuh selalu melakukan itu gitu. Dan karena apa buntutnya? Because kita pengen menjadi pribadi yang jauh lebih baik kan di tahun depan. So the process tutup tahun itu adalah proses yang baik buat gue to relearn, unlearn, and becoming gitu. Itu tuh rumusannya tuh stagesnya gitu. Relearn something about yourself, unlearn something about yourself, relearning about yourself, so you can become somebody new that you wish to be. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari anonim, karena memang akunnya nggak ada namanya. Apakah siaran pagi tiap hari merubah kakak-kakak tahun ini? I think it's a very good question. Wow, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari media mana? Media massa. Bagus lah itu pertanyaannya. Berubah nggak diri lo gara-gara siaran pagi ini? Oh, berubah. Berubah lebih ngantuk sekarang. Bangunnya pagi banget. Oke, this is a very good question menurut gue. What do you think? Berubahlah. Karena kan ini tuh sebetulnya seperti duet siaran pagi ini kan sebetulnya terapi berjalan gue ya. Iya. Apa yang terjadi di dalam keseharian gue kan very transparent. I'm an open book with few torn pages. Apa yang terjadi pasti gue ceritain, gue bagi. Dan ketika gue apel lagi, Malih. Coba lu tanya lagi, dari media mana? Dari media mana? Media tanam. Pot. Ada yang bilang media tanam anjir. Tukang kembang. Ya ampun. Gila ya, gue tuh saking lelahnya mau tertawa aja gue nggak ada tenaga loh. Doelah. Ih kacau. Lebay anjir. Terus makanya jangan dipotong dong gue. Apa? Tadi soal hidup berubah. Terus kemudian siaran pagi ini. Oh iya, itu kan ketika gue menceritakan apa yang terjadi, itu adalah proses gue mendigest kembali di kepala sama di hati gue. Oh begini ya. Terus ketika I retell the stories gitu, gue selalu mendapatkan perspektif baru gitu. Karena lu suka ngerasain gitu gak sih geng duet? Kalau lo lagi marah misalnya, lo berantem sama pacar lo, emosi lo tinggi banget kan? Lo cerita ke temen lo pertama, emosi lu mungkin masih 100%. Habis itu lu ceritain lagi ke temen lu kedua. When you retell the story, pasti kalau lu notice emosi lu berkurang. Lu mungkin emosinya 80%. Terus lu ketemu sahabat lu nomor 3, you retell the story lagi. When you retell the story, emosinya udah semakin turun gitu. Itu sebabnya kenapa curhat itu very addictive. Karena itu sebetulnya ada terapi jalan. Itu when we retell the story, emosinya diminishes. Stop it. Makin kelihatan kayak ini. Tapi ya setuju gue. Brain dumping istilahnya. Iya, ranting out iya. Iya, benar. Gue setuju sama Dave. Banyak banget pemahaman dari sebuah masalah itu keluar ketika gue lagi siaran. Again, pertanyaannya kan tadi, apakah siaran pagi tiap hari mengubah kita berdua? Disampaikan oleh pertanyaan ini datang dari media tanam.
ya. Mm-mm. Entah dia media tanamnya tanah atau hidroponik, gue nggak tahu. Mm-mm. Ya, benar yang Dave bilang. Satu itu, gue jadi kayak, oh iya ya, ternyata permasalahannya tuh gini ya. Atau bahkan dari ceritanya Dave, gue jadi gini, oh masalah yang kemarin itu yang terjadi sama misalnya apalah orang lain gitu ya dengan gue, bisa jadi adalah karena itu, gitu. Pemahaman-pemahaman yang jadi kemudian muncul di situ, ya. Terus benar sekali ketika lo bercerita, menceritakan permasalahan lo sambil lo ngomong, kalau lo sadar, lo akan bisa menemukan jawaban-jawaban dari omongan lo itu, dari cerita lo Ya. itu. Iya betul, true. Ada yang Ya. komentar gini, ayo dong sebelum tutup tahun 2025 buka kelas sama Bu Bek, jadi apa enggak? Nah, sebenarnya gini, kita udah mempersiapkan sesuatu, Duet and the Gang. Ini akan menjadi event tutup tahun duet bersama-sama dengan geng duet. Kali ini eventnya akan kita bikin tanggal 13 Desember jam 9 sampai jam 12 siang di Sotis Kemang, Jakarta. Sekali lagi ya, eventnya di Sotis Kemang, Jakarta. Aku sebutkan venue dan lokasinya supaya teman-teman bisa kira-kira jarak ya. Jam 9 sampai jam 12 pagi. Ini adalah kelas belajar dan berbagi pengalaman sama-sama. Akan ada 3 sesi, judul acaranya adalah Unlearning, Relearning, and Becoming, di mana kita akan mengajak geng duet untuk sama-sama unlearning stuff that happened di 2025 yang perlu kita pelajari ulang di sesi relearning supaya we can become the best version of ourselves. Akan ada 3 kelas, 2 kelas oleh duet, Dave dan Iwet, dan kelas terakhir oleh Becky Tumewu. Ya, kelas duet. Kelas oleh duet itu isinya adalah, silahkan Pak Iwet. Hah? Cerita dong, kisi-kisi. Oha. Oh. Ini nggak ada di brief semalam. Ya. Apa gue nggak baca grup lagi? Improvisasi aja, lu udah siaran 30 tahun masih pakai brief. Galak banget hari ini dia, entah kenapa guys. Tadi kan apa tadi temanya, namanya judulnya? Ape banget gue. Relearning, unlearning. Apa dari mana dulu? Unlearning dulu ya. Lu tuh ngapain aja sih, Wet? Koordinasi dari WhatsApp nggak pernah lu baca. Kita tuh penting apa enggak sih buat lo? Udah itu aja deh. Di WhatsApp nggak pernah dibaca. Aduh pin pipis. Reply juga enggak. Minimal kalau lu nggak bisa kasih emoji ketika lu baca, lu ngangguk. Ya kan ngangguk nggak kelihatan. Minimal kalau lu ngangguk energi lu berasa. Gue ini makhluk astral. Lu ngangguk aja gue gitu. Sebel banget gue. Mana? Keluarin deh si Iwet dari grup WhatsApp. Lu udah gak invested lagi nih di duet 2026. Tahun perubahan kuda api. Gue mau cari pengganti lo. Ih bener ya, awas ya lo. Oh, namanya berubah dong. Oke. Unlearn, relearn, and becoming. Ya, jadi kita mau mengajak di ujung tahun 2025 ini untuk geng duet track back gitu ya selama perjalanan kita. Lalu kemudian kita akan ajak bersama dengan duet. Dave nanti akan cerita soal kenapa penting untuk bisa unlearn, ya kan? Terus kemudian relearn-nya itu nanti akan gue yang bawain, dimana gue akan cerita soal pentingnya relearn. Kasih tahu nggak nih topiknya? Kisi-kisi. Buset, Mali. Dikata gue minta kisah, kisi. Nanya, kasih tahu nggak nih topiknya? Paham kisi-kisi? Enggak. Siapa sih yang training waktu masa siaran? Kerjanya jadi Head Business Development Manager. Kisi-kisi aja lo nggak ngerti. Lo hidup di zaman ChatGPT. Apa-apa nggak perlu tanya ChatGPT. Heran.
Aduh Tuhan ya Allah. Ah. Gue mulai sebel tau gak lo sama teman gue kan pakainya Gemini ya. Mulai sekarang gue gak suka lo sama Gemini itu. Kenapa? Teman gue nanya gini, apakah lo tahu nggak kalau bisa tanya ke Gemini apakah misalnya lo punya gebetan, gebetan lo sama lo masukin tanggal lahirnya, lo bisa tanya ke Gemini apakah kita cocok apa enggak. Oh iya, compatibility gitu bisa tanya di Gemini. Bisa, Gemini. dia jelasin sampai lu tuh bisa kawin apa enggak. Terus dia bilang hubungan jangka panjang, jangka pendek apa enggak noh si Gemini. Ya, Oh terus ya? dia bisa jabarin di tahun api ini katanya dia ini adalah api sementara kamu adalah bumi. Jadi emosi dia tuh meledak-ledak membuat kamu lelah. Lu siapa bisa ngatain gue meledak-ledak Gemini? Gue punya, lu juga enggak. Ya, kita nih, we barely know each other. How can you be so judgmental to me? Who are you to predict my future with my gebetan? Terus dia bilang, hubungan ini bisa jadi sesuatu, bisa jadi jangka panjang, andaikan si Api bisa memiliki emotional maturity. Emotional maturity my ass. Ya, gue ini udah 48. What maturity yang you looking for? Lu anak kemarin sore, teknologi lu aja belum setahun diciptakan di dunia ini. Nggak usah ngajarin gue maturity. Lu baca riwayat penciptaan lu, wahai AI. Baru setahun lu ada di sini. Lu belum bisa pipis sendiri. Gue udah hampir OD di diskotek. Permisi. Maturity. Boleh nanya? Apa Boleh lagi? nanya? Jangan banyak nanya, gue bukan Gemini. Kurang banget kerjaan lo. Sampai masalah prediksi. Gebetan lo tanya sama Gemini. Kosong banget waktu lo. Luang banget. Sampai lo tanya prediksi hubungan lo sama Gemini. Mali, buat gue itu lebih nista. Kurang banget. Lowong banget waktu lo, David. Sampai gebetan lo tanya sama Gemini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Tuhan. Gue tahu nih ya, sebelum ChatGPT ada, sebelum ada AI, sebelum ada Gemini, lo pasti kerap ya ke tukang ramal ya? Hah? Jawab lo. Ya masa enggak? Gue kan normal. Buka tarot gitu lo suka ya, buka tarot gitu ya? Ya elah, jangankan buka daun lontar juga gue buka kalau gue lagi iseng mah. Jangan daun lontar, daun kering aja gue coba baca. Astagfirullahaladzim. Ini next level sih. Gue belum pernah lo ada temen gue cerita ngecek hubungannya lewat Gemini, lewat AI. Belum pernah. Ini baru kali ini gue sampai tadi. Anjay, ditanya Bisa. ke Gemini. Bisa, Bo. Bisa. Gue nggak pernah kepikir nanya sama Bisa. Gemini masalah itu. Baby, sayang, nggak cuman itu. Even jam posting aja gue tanya ke Gemini. Jam posting TikTok gue tanya ke Gemini. Lo kata gimana nanyanya? Coba kasih tahu. Beb, Gemini dipanggil Beb. Lanjut, Beb. lu coba aja. Kalau lu panggil dia Beb, dia balas chat kita juga pakai Beb. Oke, Beb. Coba, Beb. Lanjut. Beb, jam posting aku yang tinggi engagement jam berapa? Terus mau dia tanya mau pakai pace apa mau pakai Feng Shui. Aku bilang mana-mana aja deh boleh Beb. Gue masukin tanggal lahir gue. Keluar, Bo. Dan udah dirumuskan jam posting paling tinggi gue itu Senin, Rabu, Jumat. Gue tuh paling jelek
Sabtu sama Minggu. Jam terbaik posting gue, fokus gue itu tinggi di saat jam 7 sampai jam 9 pagi. Postingan penting dipostingnya jam 11 sampai jam 1 siang. Postingan pengen viral dipostingnya jam 3 sampai jam 5. Gue ini orang Iwet. Dapat perintah begitu, menurut lu apa yang gue kerjain? Gue cobain dong. Dan it work. Gini, gue salut ya, gue salut sekali mengenai bagaimana caranya lo mencari jam tayang. Bentar. Tapi gue kaget banget berdasarkan Feng Shui jam tayang lo. Pakai tanggal lahir. Pakai tanggal lahir. Iya, nah di situ gue sama segemini gue masih suka nih cucok nih Gemini, thank you Beb, gitu. Gue cobain, it work, dan gue pakai laporan loh, gue kasih update ke dia. Beb, bener loh, kemarin itu yang itu viral, 18, berapa K gini. Thank you ya, iya sama-sama. Nah, giliran gue tanyain jodoh. Lo pakai gitu, thank you ya, pakai. Iya dong, kan dia kasih emoticon. Terus gue bilang gini, cobain deh. Karena gue pikir kan kalau orang berbuat sesuatu kita harus bilang thank you dong. God. Nah, giliran gue tanya jodoh, gue gini, nggak suka gue sama lu Nek, lu udah meramalkan gue nggak cocok, lu ngatain gue kurang mature secara emosi. Oh my god, udah gila lo udah gila lo beneran. Coba gue cobain beneran, coba Gemini. Ya lo mau Gemini, mau Taurus, Capricorn, lo pilih aja deh yang paling cocok buat lo. Oh my god. Wah, lo sakit sih. Lo sakit sih. Ya, pakai ditanya. Udah pasti. Tuh ada yang bilang gini, Kak Iwet, anak sekarang tuh begitu. Anak sekarang tuh gitu. Mali, anak sekarang kagak nanya masalah gebetannya ke Gemini. Lu mau you want me to push further nggak? Apa? Gue dapet chatting dari gebetan. Gue mau reply-nya apa? Gue tanya sama dia, Wet. Gimana cara reply, Beb? Gimana cara reply yang terdengar casual? Aku nggak terlalu ngarep dan aku kayaknya tuh sibuk. Aku nggak nungguin chat-chatannya dia sepanjang hari. Gue masukin, dia chat nanya gini, aku jawabnya gimana ya? Dia kasih opsi, yang ingin terdengar casual, .2, bla bla bla. Yang ingin terdengar sedikit flirting, .2. Yang ingin hanya bersahabat, .2. Oh, itu ada yang bilang, Pak, aku draft cuti aja, chat. Tanyanya sama Gemini. Nek, zaman sekarang, petua hidup itu jangan tanya sama orang tua atau HRD. Tanya aja sama Gemini, Beb, kelar. Wah, lo kacau sih. Oh my god. Oh my god. Oh my god, gila. Tadi tuh kita sementara gue tadi Gemini, gue tanya masalah government shutdown di Amerika Serikat. Lo ngerti nggak? Ya, Nek, Gemini itu juga kayak Gemini itu gue kayak bumi dan langit banget gitu. Kenapa gue nggak kepikir nanya masalah gebetan ke Gemini? Kenapa yang gue tanya adalah what is government shutdown? What's happening in US? Why is this case matter? My God. Ya, gue bingung. Gue mau pakai bros 3 apa 2. Gue foto, gue tanya mana lebih baik. Bohong loh. Wah, tanya aja, pusing amat lah. Gue nggak punya gebetan daripada gue gila. Hah? Tanya aja. Wah, lo sakit sih. Lo sakit sih beneran. Tadi tuh informasi gue soal acara tanggal 13 belum selesai. Tadi kenapa ke situ iya, sih? Bener. Iya, 13 Desember. Iya. 13 Desember. Iya, Dave akan bahas kenapa pentingnya untuk lo unlearn, terus kemudian relearn di gue, terus kemudian nanti Becky akan becoming-nya di Becky gitu. Intinya adalah
kita akan belajar sama-sama untuk mengenali diri sendiri. Karena Mm-mm. dalam pemahaman kita bertiga gitu ya, Dave, Iwet, Becky, memahami diri itu sangat penting sekali untuk Mm-mm. menjadi apapun dan diterapkan dalam kehidupan. Baik itu relationship, pekerjaan, apapun. Ketika lo udah kenal sama diri lo, maka lo akan bisa jadi menavigasi hidup dengan lebih baik. Insya Allah. Tadi ada yang nanya, ada online-nya nggak, Kak? Online-nya nanti akan kita rekam kelasnya, lalu kemudian nanti teman-teman bisa beli untuk Mm. produk rekamannya, gitu. Sama nanti akan kita kasih juga materinya supaya teman-teman bisa belajar di rumah. Tapi live itu tidak akan kita lakukan. Jadi ini adalah sebuah pertemuan berbayar, Mm-mm. ya, pertemuan berbayar, terus kemudian limited orangnya, tidak bisa banyak-banyak. Jadi nanti kita akan informasikan di WhatsApp grup kita. Iya. Harga tiket presale-nya itu 375.000, sudah termasuk coffee break dan juga makan siang dari Sotis Kemang. Terus regular price tiket itu 450. Jadi kalau mau sedikit bijaksana beli tiketnya presale tiket. Presale tiket akan kita mulai drop tanggal 24 November. Ya, ini hanya limited aja karena kita pengen intimate. Kalau tadi ada yang nanya, nggak jadi ngebahas sanguinis koleris, itu ada di materi yang akan diberikan Becky. Jadi nanti akan dibawa pemahaman tersebut supaya kita tahu kita ini gimana sih dalam menavigasi hidup kita setelah kita tahu karakter kita kayak apa. Mau dibocorin nggak sih kapasitas seats-nya? Nggak usah ya? Nggak usah, nanti aja. Mm-mm. Iya, 24 November ya, presale-nya diumumkan. Acaranya 13 Desember 2025 di Sotis Hotel Kemang, Jakarta. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya. Gitu. Ditungguin presale tiket tanggal 24 November nanti akan kita mulai drop di social media kita dan di channel kita ya. Betul. Mohon Apakah maaf. acaranya whole day jam 9 sampai jam 12 siang? 375. Mohon maaf untuk geng duet yang ada di luar kota. Kali ini kita belum bisa cater kepada kebutuhan kalian. Ini hopefully ada yang bisa join yang tinggal di Jakarta. Terus kan ada yang bilang ini, Kak, kenapa di Sotis Kemang kejauhan? Mohon maaf juga kita nggak bisa cater semua kebutuhan teman-teman gitu. Kalau kamu misalnya aku di Bekasi, aku di Cibubur, ya buat kita Kemang itu masih center gitu. Kayaknya convenient for everyone. Jadi Sotis Kemang pilihan kita. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Ya. Gitu kurang lebih teman-teman. Aduh ya Allah Tuhan, capek. Iya. Kalau luar kota mau ikut boleh apa enggak? Boleh aja, datang aja ke Jakarta kalau misalnya memang mau datang ke Jakarta, monggo. Boleh, lu mau dari luar kota, luar planet, dari luar negeri juga boleh. Pokoknya acaranya di Jakarta gitu. Ada yang nanya cara join grup WhatsApp, ada di link di account TikTok kita, tinggal diklik aja sayang ya. Tap-tap jangan lupa, baru 567.600. Sekarang udah 3. Ya oke, bertambah terus. Kita masih menuju 1 juta like sampai tutup jam 8 nanti. Iya. Ini bicara mengenai unlearning, relearning, and also becoming ya. Ini diskusi kemarin gue sama teman-teman gue, Iwet. Dan menurut aku bisa relate sama banyak orang. Ini juga proses unlearning and relearning buat gue. Jadi teman gue, kasusnya gini, teman gue lagi penjajakan, lagi punya gebetan lah, kasarnya gitu. Lagi punya gebetan. Terus kita diskusi rame-rame, dia bilang, ya udah sebut temennya itu adalah gue lah. Jadi, oke, ulang. Take two. Ribet banget. Ribet banget. Gue takut orangnya marah, gue ceritain. Jadi gue mau Ya bilang nggak usah diceritain kalau itu gitu. gue. Tapi message-nya bagus. Udah langsung aja message-nya apa, nggak usah pakai ceritanya gimana.
Jadi gini, teman gue ini lagi punya gebetan. Terus kita kan jadi ngobrol sama-sama. Terus dia bilang gini, gue nggak mau all in ah. Kenapa? Nggak mau all in ah gitu dalam menanggapi gebetan ini, fase penjajakan ini. Kenapa? Karena All out gue, kali maksudnya ya, nggak mau all out ya. ya all in apa ya bedanya ya? Buffet all in. Kalau buffet all in, udah masuk minum sama teks. Oh, Kalau kalau relationship all out bukan. kali. Harusnya gue tanya Gemini dulu ya, Nek. Lanjut terus udah gitu, Nggak, dia nggak nggak mau mau, all out dalam hubungan ini. iya, nggak mau terlalu invested gitu. Nah, Nggak mau taruh semua apa yang dia rasa di dalam proses ya, gebet-gebetan ini. Kenapa? Gue bilang gitu. Kenapa, Nek? Gue bilang gitu. Karena gue takut, kalau ini nggak jadi, gue akan sakit hati. Oh, berarti ketakutannya karena lo takut gagal. Gue takut kehilangan juga. Gue gini, takut kehilangan tuh gimana gitu. Ya kalau gue gebetan ini terus akhirnya jadi sesuatu, terus nanti begitu jadi sesuatu terus nggak cocok, kan gue akan kehilangan. Mendingan daripada kehilangan, gue jaga jarak dari sekarang. Nah, itu kan sebetulnya relate kepada kita ya. Kita semua pasti suka merasakan hal itu kan. Takut mulai dekat sama orang, takut kehilangan. Takut mulai dekat sama orang, pas lagi deket manis, ntar kalau nyampe di pahit, gue nggak suka. Terus ada satu teman gue di dalam circle yang sama tuh bilang gini, nanya deh, bukankah sebenarnya lu punya gebetan atau enggak? Lu punya pacar atau enggak? Lu single atau double? Lu akan tetap selalu merasa kehilangan. Jadi poinnya teman gue adalah, lu punya gebetan atau enggak, lu stay single selamanya pun, lu tetap akan beresiko kehilangan. Terus gue gini, wow, iya juga ya gini. Most of us kan kadang suka takut memulai sesuatu karena kita takut gagal. Sementara poinnya temen gue adalah, lu tidak melakukan apa-apapun, lu tetap terhitung gagal loh. Jadi lu melakukan, lu gagal tapi lu melakukan sesuatu, atau lu tidak melakukan sesuatu tapi tetap merasakan kegagalan. Pilih yang mana? Kayaknya akan jauh lebih baik buat diri kita kalau kita gagal tapi kita melakukan sesuatu. Iya apa enggak? Make sense ya? Itu juga tamparan tuh buat gue malam itu. Wow, it's something I relearn gitu. Dulu gue banyak tuh yang gue gini, contoh kecil gitu. Catwalk dong jadi muse. Enggak gue kan bukan model. Jalan dong cobain. Enggak, entah kalau gagal gue diketawain orang. Ya at least you try. Ya juga ya, daripada lu nggak nyoba, lu minimal lu nggak nyoba berarti lu sudah gagal. Sudah gagal stretching your, lu gagal developing your skill. Iya juga ya gitu. Gue nggak mau nyobain kerjain ini takut gagal. Kalau gue gagal malu gue. Ketika lu memutuskan untuk tidak mencoba pun lu sebetulnya sudah gagal loh. Nggak menarik buat lu kayaknya ya. Nggak, gue setuju. Tapi lu apa? Abis napas, aus, tenggorokan kering, apa nih problemnya sekarang? Lo mulai ini ya, mulai nyaman sama Gemini ya, sehingga tidak perlu ada respon manusiawi tuh nggak ada kalau di Gemini ya. Jadi KitKat tuh nggak putus gitu. Sebenarnya kalau manusia kan ada capeknya, ada mungkin ngantuknya, ada apanya manusia gitu. Kalau ngobrol sama manusia tuh begitu ya. Jangan lu karena terlalu banyak sendiri, lu sering ngobrol sama Gemini, abis itu lu mengharapkan manusia seperti Gemini. Lah, Gemini itu dibuat seperti manusia. Jadi kalau manusia tidak seperti Gemini, salah manusia bukan salah Gemini. Nggak bisa kalah banget. Nggak bisa salah. Tetap dijawab sama dia, parah banget. Parah. Lu. Nggak, tapi gue setuju sama lo. Lebih baik mencoba daripada
lo tidak merasakan sama sekali. Itu nomor satu. Tapi balik lagi ya ke pesan awal gue tadi. Hidup tuh emang kayak begitu, tahu nggak lo? Apa tuh? Ya emang hidup tuh penuh dengan kekecewaan. Hidup itu memang akan ada yang kehilangan. Nah, Hidup itu memang akan ada yang kesulitan. Maksud gue ini refer to your friend lagi, bahwasanya lo mau segimanapun nahan diri lo akan tetap mengalami kehilangan, patah hati, mm-mm. akan. Tapi Nah, kalau misalnya dia bilang bahwa gue nggak mau all out sama ini, menurut gue gini, nggak apa-apa lo nggak all out, tapi jangan lo mm-mm. kemudian menutup hati lo, Mm-mm. you know? Nah, itu Iya perbedaan kan? gue, itu perbedaan gue sama teman gue. Gue bilang gini, Heeh. oh, apa itu? Aku, makasih ya. Heeh. Oh, stiker. Itu perbedaan gue sama teman gue. Gue bilang gini, gini ya, Nek. Kan lu bilang lu takut all out ketika lagi proses gebetan ini karena lu takut kehilangan, lu takut gagal. Gue bilang gini, itu bedanya lu sama gue. Gue bilang gitu. Kalau Heeh. gue ini kan elemennya fire. Gue tuh nggak pernah ada Oh, ketakutan-ketakutan kayak gitu, Iwan. iya. Gebetan lo tanah ya, bumi ya. Oh, si Heeh. Gemini, kata si Oh. Gemini. Kata si Gemini ya, dimana lo harus mature secara emosional ya. Karena katanya gue meledak-ledak. Bagian mana gue meledak-ledak? Katanya gue cepat marah, cepat datang, cepat pergi. Really? Me cepat pergi? Nah, Dan lo baru saja tadi meledak-ledak emosi lo. gila itu stabil banget gue bro. Lu belum pernah ngelihat gue meledak-ledak, wahai Gemini. Anyway, gue bilang gini, Iya. ini poin gue penting ya. Ini bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi implikasinya itu adalah gini, selalu ada resiko dari apa yang lo lakukan. Gue bilang gini, oh itu bedanya lo sama gue. Gue kalau di dalam, once gue udah, oke, gue suka nih. Oh gue menikmati nih proses gebetannya. Gue tuh nggak tahan, wet. Gue tuh always all out. Always. Terus teman gue bilang gini, terus tapi akhirnya lu gagal juga kan? Nggak berhasil. Gue gini, nah gue yang all out, akhirnya gagal. Lu yang tidak all out. Tapi karena takut gagal, menurut gue, in my dictionary and my perspective, at least I give it my all ketika itu terjadi. Gue nggak punya regret. I have no Hmm. regret. I give my Hmm. all. Kalau ternyata my all tidak cocok di dalam situasi itu, ya itu different story. Gue nggak punya kontrol. Ya emang it is what it is. Tapi kalau gue bilang sama teman gue, at least I have no regret knowing that I give 100%. Gue Hmm. nggak pernah setengah-setengah soalnya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, tapi kan lo Tuh, nggak itu bisa paksain pemahaman lo ke teman lo kan. memang. Enggak, Heeh. gue tuh gue nggak memaksakan. Jangan pikir gue memaksakan. gue hanya memberikan Takut opsi, takut banget. ya. Gue hanya memberikan opsi gitu. Yang all out akan gagal juga. Lu nggak all out, ya akan gagal juga. Karena proses itu nggak bisa dihindari. Gitu. Seperti kata lo, lo takut gagal. Hidup itu pasti akan ada gagalnya. Mau sampai kapan lu hidup dalam ketakutan? Mm-mm. Mm-mm. Kamu dibelain tuh sama Rafan katanya. Jangan galak-galak, Kak. Maaf ya, Raf. Mm-mm. Lu tuh tapi aneh banget lo. Menurut gue lu tuh orang yang sangatlah out of the box, tau gak lo? Maksudnya? gue gue nggak pernah lo kepikir untuk mengecek gebetan gue ke Gemini. Gue masih amazed tadi itu beneran. Gue sampai gini, anjrit dia ngeceknya ke Gemini lo. Lah, Nggak, kenapa ya gue nggak kepikir gitu, kenapa gitu, why? Bo, gue tuh gini, kayak kita pergi pesta gitu ya, ketemu cewek, ketemu selebriti, ih dressnya bagus ya, ini dressnya siapa ya, gue upload aja Bo ke AI, Terus ketemu bajunya siapa? tolong cari ini bajunya siapa, ketemu Bo, sampai dikasih tahu dia beli di website mana. Masa? Oh, hidup ini
Lu gila-gila Gen Z, tapi kegiatan lu nggak Gen Z kali, bro. Lo luar biasa lo beneran lo. Lo luar biasa lo beneran lo. Gila lo, beneran lo. Circle to search ya. Lo gambarin gitu. Tapi kan handphone lo nggak bisa circle to search. Enggak lah, kan foto foto artisnya tuh gue crop aja, gue lempar ke situ ke si AI. Bajunya dia dia beli di mana? Bajunya siapa? Oh iya Selesai. iya iya. Wow. Dan Gila ya. kata gini, Om Dev bisa kasih training prom AI. Prom gue tuh juga asal jelas aja. Gue nggak pakai untayan kata-kata prom yang gimana-gimana. Gue lagi. Oh, jadi lo tanya aja biasa gitu kayak lo tanya sama manusia gitu ya. Mm-mm. Bahkan Kayak memberi. Gemini lo panggil beb. Iya, kadang beb, kadang dir, kadang ada yang tadi bilang aku panggil chat GPT aku Jack gitu. Suka lo, dan it will reply to you accordingly. Seneng, gue seneng, predictable banget. Oh. Kalau gue lagi sayang dia Oh. panggil sayang gitu kan. Kalau manusia gitu ya, kadang kita sayang dia nggak sayang gitu. Aduh capek ya. Eh, Kalau AI ketebak. Lu kacau banget lu. Lu kacau banget. Lu tahu film Her nggak sih? Lu tahu film Her nggak? Pacaran sama robot. Iya, lu udah hampir begitu menurut gua loh. Hmm, Dikit lagi. lah, gue kan bot, pacarannya sama bot aja. Aduh, lu aneh sekali beneran. kan Aneh banget kan beneran. kan kemarin ada loh Iwet, sempat ada siapa ya. Amel, Amel bilang gini, Kak Dev, I'm deeply concerned. Oh my god. Oh my god, gua sampai speechless bener. Gua sampai Kemarin speechless tuh, loh guys. iya nggak Oh my apa-apa. god. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu speechless daripada lu emotionless. Gue lebih Eh, concern. eh, iya, Eh, iya. Kemarin tuh apa ya, CNBC apa BBC gitu ya, dia tuh sempat tulis loh Iwet, kan kita suka bercanda gitu ya, jangan keseringan chatting sama sama AI, nanti kamu ketergantungan. Ada loh Bo, 4 orang dia wawancara, emang udah middle age ke belakang, mereka menganggap kalau mereka itu punya partner hidupnya AI. Jadi saking mereka kesepian di dalam hidupnya, mereka butuh companionship, but they report daily to AI. Jadi dia cerita AI, terus. iya gitu AI, kok. aku hari ini gini, aku hari itu gitu-gitu. Iya, punya panggilan khusus juga. Dia berikan personifikasi kepada AI-nya. AI gue namanya Jack. Dia itu usianya segini. Dia ini gini 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 gitu. Jadi ya, aku bingung deh makan siangnya sup merah apa sup jagung ya. Menurut kamu apa yang enak ya hari ini? Gitu. Iya gitu, Bo. Ada loh. It happen in real life, Bo. Oke, Dev. Gua akan coba ya. Semoga gua bisa. Oke. Oke, Dev. I will try. Hmm. Ada yang bilang gini, kalian dulu loh yang awal-awal mengingatkan kalau jangan melupakan karakter manusia, jangan apa-apa AI, katanya gitu. Heeh. Itu benar. Heeh. Ada yang bilang Ya, jangan Kak Iwet, jangan, tolong jangan. makanya gue tuh bilang gini, I need to make an engagement with real people soon loh. Gue perlu keluar dating sama orang beneran. Jejak bumi Heeh. bisa dipegang. Kalau gak gue bentar lagi gil. Heeh loh. Heeh. Bo, udahin deh. Heeh ya. Apa? Apa? Heeh. Cari orang baru deh, udah ya. Yuk. Ya. Lu ada yang bisa lu jodohin gak sama gue? Ntar coba gue minta ya. Lu Siapa minta, kek gitu ya. lu mintanya juga sama AI, lu screen cap gitu ya, database Heeh, heeh, telepon lu, heeh. tolong carikan compatibility untuk Dave Hendrik gitu, bisa juga Beb ditanya. Database phonebook bisa di copy paste ke Gemini. Itu belum pernah gue coba, tapi lu ya just try, coba aja. Oh my god. Allah, Gila. love technology, Allah. Oh my god. Gila sih. Lo out of the box sih menurut gue.
ngecek gebetan sih menurut gue. And a lot of people do that deh. Don't you guys? Nggak, sama itu tadi ngecek jam posting, oke, itu make sense di gue. Oh iya, itu bisa dianalisa pakai pakai Gemini. Tapi berdasarkan Feng Shui, itu gue kayak, hah? You don't play with Feng Shui, my love. Feng Shui itu pilar kehidupan, Pace. Ya itu nggak, gue setuju, bener. Bisa. Iya, trust deh, trust. Gue ini kata Gemini ya, gue ini ada di Golden Gate kehidupan gue, 4252. Jadi buruan deh yang mau naksir sama gue. Ini gue lagi di Golden Gate kehidupan gue nih, Cin. Gue kan bentar lagi 5 pel tuh. Masih ada 3 tahun loh untuk kita menikmati bersama duit gue. 4252 tuh apa artinya? Golden Gate pilar kehidupan gue yang tinggi, lagi bagus. Angkanya 4252 gitu. Dari umur 42 sampai 52 tahun. Ada yang bilang, Kak Dev, Jumat monop aja yuk biar seger. udah mulai kesian. Organda udah mulai keseong, Nek, keseong. Yuk kita selamatin dia rame-rame yuk, Nek. Dia mulai giil. Lu ntar malam, lu tonton dah rekaman ulang siaran kita ini. Gue yakin lu akan nelongso habis itu. Lihat gue ya. Petetik anjay. Lu nonton ulang sih rekaman siaran hari ini. Kak Dev bilang gini, Kak Dev kamu butuh menyatu dengan alam. Gue di tiap pagi udah grounding, kurang menyatu apa gue sama alam. Lo berkemah deh di bumi perkemahan Cibubur. Ih lo parah lo, gila sih. Oke ya guys, jam 8:03. Terima kasih banyak untuk hari ini. David, makasih ya buat keabsurdan lo hari ini. Thank you for being so honest. I am amazed. Oke, yang mau menyarankan datingan atau ngajakin gue jalan, DM ya guys. Bye-bye.